Halo guys, selamat datang kembali di channel DJB. Sekarang saya akan unboxing cuy Aerobook tipe terbaru. Kita langsung saja cek apa saja spesifikasi yang berbeda dari tipe sebelumnya. Ini dia untuk dus dari Aerobook tipe cuy. Kita lihat untuk Intel versinya Core M3 6Y30, clocknya 2,2 GHz. Sudah memakai Windows 10, panelnya IPS 13,3 inch, pixelnya sudah Full HD. Dan versi yang saya tes kali ini yang versi 8 GB RAM dan 256 GB. Nah, kita lihat apakah dia SSD atau dia pakai eMMC. Kita langsung unboxing. Coba cari mana celah yang kita bisa robek plastiknya. Oke, kita buka. Jadi ini salah satu laptop yang spesifikasinya bagus, tapi harganya di bawah sekitar 5 juta. Untuk packagingnya sangat standar, terbuat dari bahan karton seperti ini. Coba lihat bukanya dari mana. Oke, dari sini kita buka. Dan kita coba buka apa saja yang didapat dari dus ini. Oke, di dalamnya sangat simpel. Tadi di pertamanya dapat kotak untuk aksesoris, dan yang keduanya ini bagian notebooknya. Oke, ini dia notebooknya, sangat ringan untuk notebook ukuran 13,3 inch. Build quality-nya sangat solid karena terbuat dari bahan mental CNC seperti ini. Kita coba cek untuk beratnya ini. Sekitar 1,2 kilo. Sangat ringan. Untuk bagian atasnya sangat simple, hanya tulisan cuy di bagian samping. Di bagian samping body ada port untuk micro SD, port 3,5 mm jack, USB 3.0, bagian belakangnya polos, bagian samping yang sebelah kiri ada port juga USB 3.0, ada port untuk chargernya. Sayang sekali chargernya masih memakai charger yang proprietary dari Chewy, tipenya bulat. Nah, seperti ini. Ada juga mini HDMI, jadi HDMI juga ukuran juga tidak standar, ini mini HDMI, dan ada port USB Type C. Oke, di bagian bawahnya untuk maintenance bisa untuk mengganti M2 SATA. Jadi ada M2 SATA-nya seperti ini. Di bagian belakangnya juga tulisan Aerobook-nya seperti ini, dan untuk bagian cover untuk dibuka ada skrup-skrupnya. Oke, kita langsung lanjut untuk buka bagian dalamnya. Apakah bisa dibuka satu tangan? Oke, tidak bisa, harus dibantu dua tangan seperti ini. Untuk layoutnya mirip seperti MacBook, namun untuk bagian keyboardnya seperti ini, tengah-tengahnya tidak seperti butterfly keyboard, tidak terlalu dalam, namun tidak terlalu rendah, jadi masih berasa feel touchnya. Oke, untuk bagian touchpadnya juga besar sekali, jadi enak, feelnya juga bagus. Sini ada logo Core M. Untuk tombol powernya dilingkari warna merah. Kita coba nyalakan. Apakah sudah ada baterai atau belum? Oke, sudah ada. Kita coba sekalian cek untuk bagian aksesorisnya. Seperti ini. Loading awal tulisan Chewy. Untuk adapternya kita coba lihat. Rate-nya ini outputnya 12 volt 2 ampere. Cukup besar. Di sini seperti notebook, namun dia port yang 2. Seperti ini notebooknya port 2, jadi kabel jika rusak bisa langsung diganti. Kita coba cek untuk chargingnya juga. Kabelnya sudah versi Indonesia, jadi gampang untuk dipakai. Kita tes untuk beratnya juga. Berat adapternya sekitar 165 gram, cukup ringan. Kita coba tes untuk chargingnya.
ini dia sudah masuk ke dalam Windowsnya. Jadi untuk bukaannya seperti ini, tidak 180 derajat, sekitar 60 derajat, tapi oke. Untuk viewingnya cukup bagus, bezelnya tipis. Kita coba cek untuk bezelnya ini. Di bezelnya sekitar 0,7 cm pinggirannya. Bagian atasnya juga glossy seperti ini. Cuman belum touchscreen, sayang sekali. Jika touchscreen ini sudah lengkap. Oke, untuk tampilan Windowsnya juga cukup berbeda daripada Windows pada umumnya. Bagian bawahnya, jadi barnya dia warna silver. Kita coba cek untuk Task Manager, ke detail, performance. Jadi untuk performance awal, saat loading awal kita masuk aplikasi seperti Task Manager, ini sangat lancar, tidak ada masalah, tidak ada hambatan dengan CPU walaupun dia tipe M3. Clock base-nya sangat rendah, 0,9 GHz. Jadi untuk pemakaian rata-rata, apalagi hanya browsing, buka internet, Word, Excel, PowerPoint, ini sangat hemat daya sekali. Namun jika memerlukan daya yang lebih besar ataupun kecepatan lebih tinggi, dia clock-nya sampai 2,2 GHz. Memorinya 8 GB RAM, speed-nya sampai 1600 MHz. Lanjut ke disknya, ya sudah memakai SSD bukan eMMC, jadi lebih cepat. Processingnya memakai SSD NetApp 256 GB seperti ini. Jadi RAID-nya ini kapasitasnya 239 GB yang bisa dipakai. GPU-nya sudah memakai Intel HD 515, jadi cukup mumpuni untuk video 4K pun dapat berjalan tanpa masalah. Kita coba cek untuk bagian Wi-Fi-nya. Ini dia, kita coba masuk cek bagian Wi-Fi. Kita coba tes. Apakah di sini ada keyboard backlight-nya? Oke, ini ada backlight-nya. Bisa cek pengaturan 1, 2, dan mati. Oke, kita masuk ke pengaturan yang awal. Kita coba tes untuk masuk ke menu. Jadi sangat simpel sekali. Belum ada menu-menu tambahan seperti bawaan. Ini kita coba tes video. Untuk suaranya juga oke. Gambarnya juga hasilkan juga sangat bagus. Warnanya, reproduksi warnanya bagus karena panelnya IPS. Suara juga cukup kencang. Oke, kita lanjut masuk. Apakah di sini bisa cek untuk browsernya? Jadi ini bawaannya sangat simple, tidak seperti biasanya. Kita coba cek masuk control panel. Bagian sistem, Windows yang dibawa, bawaannya ini Windows 10 Home. Coba kita masuk setting, apakah ada updatean terbaru. Oke, ini tidak bisa langsung masuk ke setting. Ya, nanti coba saya bakal install dulu untuk browsernya. Namun untuk sekilas pemakaian awal dari Chewy ini cukup bagus. Keyboardnya juga sangat responsif, walaupun tombolnya ini tidak terlalu dalam bagian pengetikannya, tapi tidak masalah. Untuk bagian touchpad-nya juga sangat responsif, layarnya bagus. Untuk baterainya nanti saya bakal tes lagi seberapa lama pemakaiannya, karena ini sekitar 70%, bisa sampai 6 jam rate estimasinya. Ini cukup lama. Kita coba tes untuk chargingnya sekarang. Oke, coba untuk charging. Ya, seperti ini. Indikatornya apakah di depan ada lampu? Oh ya, tidak ada lampunya. Jadi indikator hanya di bagian atas
Namun untuk charging tidak ada indikatornya, jadi harus masuk ke menu baterai di sini. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jika ada tambahan saya bakal tulis di kolom deskripsi. Selalu bantu channel ini dengan klik tombol subscribe. Bisa lihat di bagian atas dan klik tombol like. Terima kasih telah menonton.